Sebelum lanjut episode 146-150, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Merasa sangat malu. Episode 146. Queenie Carson benar-benar terkejut. Lagi pula, Richard Cannon adalah murid guru Jordan, bagaimana mungkin dia menjadi suami guru Jordan? Sejauh yang dia tahu, Guru Jordan tidak berhubungan baik dengan Richard saat itu, tetapi akhir-akhir ini, dia lebih baik padanya. Mungkinkah selama periode waktu ini, Richard mengejarnya sebagai siswa? Ini benar-benar mengejutkan Queenie. Bukan hal yang langka bagi seorang siswa untuk mengejar seorang guru, tetapi guru Jordan sangat cantik, dan bukankah itu hanya beberapa hari? Begitu saja, guru Jordan mulai berkencan dengan Richard. Juga. Berdasarkan kronologis kejadian, maka malam itu, bukankah dia di depan guru Jordan membantu pacarnya, suaminya untuk melakukan itu. Queenie segera merasa sangat malu, guru Jordan sangat baik padanya. Namun, dia akhirnya tidak hanya melakukan hal itu dengan pacarnya tetapi juga tepat di depan guru Jordan, dengan mereka semua di ruangan yang sama. Dia merasa bingung dan menghela nafas, merasa malu untuk menghadapi guru Jordan, juga. Apa yang dia lakukan malam itu tidak benar. Gracia Jordan menjadi marah, mengangkat tangannya, dan menamparkan wanita itu. Aduh. Wanita itu mendarat di tanah dengan wajah lebih dulu, wajahnya mulai membengkak. Gracia jarang memukul siapapun, tetapi kali ini dia tidak tahan lagi. Dia benar-benar marah pada orang ini yang memarahi pria yang telah tidur bersamanya sejak muda. Melihat seseorang menggertak Richard membuatnya marah. Richard tersenyum. Hari ini, Gracia membuatnya kagum. Dia menabrak seseorang dan menabrakkan mobilnya untuknya. Richard mengamati kap mobil Gracia yang rusak parah, bertanya-tanya apakah dia harus membelikan istrinya yang baru. Tentu saja, mobil Gracia sudah menjadi seperti ini. Dia akan mengubahnya pula, tetapi dia tidak tahu jenis mobil apa yang dia sukai. Dia berpikir bahwa dia harus membiarkan Gracia memilih mobil. Selama dia menyukainya, dia pasti akan membelinya untuknya. Bibi Queenie menjadi marah, merangkak untuk bangun. Dia sangat marah dan berlari untuk menamparkan Gracia. Bagaimana bisa Richard membiarkan seseorang memukul Gracia di bawah hidungnya? Dia berlari dan menendang wanita itu. Wanita ini benar-benar pantas dipukuli. Seseorang memukulku, seseorang memukulku. Wanita itu memegangi perutnya dan meratap. Di desa kecil ini, dia sangat berisik sehingga banyak orang datang. Apa yang terjadi? Mengapa seseorang memukulmu? Ya, dan mobilnya hancur, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak peduli apa yang terjadi, keduanya sudah selesai. Mobil itu milik Master Kadi dan mereka bahkan memukulinya. Hari ini bukan hari keberuntungan mereka. Saya belum pernah melihat orang memperlakukan Tuan Kadi seperti ini. Ya, dua orang ini mungkin bodoh, bukan? Penduduk desa berkumpul dan berbicara di antara mereka sendiri, menunjuk ke sekeliling. Suara diskusi mereka tidak ada habisnya. Beberapa orang terkejut, beberapa mengejek dan lebih banyak orang menonton adegan itu terungkap. Bibi Queenie bangkit dengan tangan memegangi perutnya. Wajahnya terdistorsi seperti wanita gila. Kalian berdua sudah selesai hari ini. Biarkan semua orang di sini menjadi hakim. Kedua orang ini mengambil keponakanku Queenie. Apa? Membawa Queenie pergi. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apakah tidak ada hukum? Sama seperti itu, penduduk desa semua marah dan mereka langsung mengarahkan kutukan mereka pada Richard dan Gracia. Tidak hanya itu, Tuan Kadi dan keponakan saya sudah menikah. Mereka jatuh cinta. Tapi mereka sangat menyukai keponakan saya sehingga mereka datang untuk menculiknya. Wanita itu menunjuk ke arah Richard dan berkata dengan seringai dingin di wajahnya. Dia tidak takut hal-hal menjadi lebih buruk. Dia harus melampiaskan kekesalannya hari ini. Terlebih lagi, Master Kadi hadir. Anak ini mengambil istri Tuan Kadi. Dan memukulinya. Beraninya dia merebut istrinya. Dia bahkan tidak sehebat Tuan Kadi, kan? Setengah. Kamu terlalu memikirkannya. Lihat saja mobilnya dan kamu akan tahu. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Master Kadi, semua penonton membicarakannya. Richard merengut. Jangan bicara omong kosong.
Kamulah yang memaksa Queenie menikah dengannya. Katakan, berapa mas kawin yang kamu terima darinya? Kenapa kamu sangat peduli? Wanita itu terus mengamuk. Kamu memukul orang dan sekarang kamu mengambil seseorang. Kamu memukuli Tuan Kadi dan menyebabkan kekacauan ini. Kamu selesai hari ini. Jika kamu tidak membayar, jangan repot-repot pergi. Richard menatapnya. Tidak akan. Aku harus membawa Queenie dan adiknya pergi hari ini. Kalau tidak, Queenie akan dijual oleh bibinya. Selain itu, Richard telah membelikan Gracia sebuah rumah yang selalu kosong. Akan lebih baik untuk membiarkan Queenie dan saudara perempuannya pindah ke sana. Hanya dengan cara ini Richard bisa merasa nyaman. Kamu pikir kamu bisa membawanya pergi hanya dengan mengatakan itu? Kamu pikir kamu ini apa? Wanita itu mengejek, ini bukan terserah Anda sekarang. Jika saya mengatakan saya akan membawanya, saya bersungguh-sungguh. Richard tenang. Pada saat ini, ketika Queenie mendengar kalimat ini, dia sangat tersentuh hingga air matanya menetes. Untuk apa kamu berpura-pura? Dan kamu bilang kamu bersungguh-sungguh. Wanita itu mencibir dan berjalan ke sisi Master Kadi. Tuan Kadi, minta seseorang untuk datang dan pukul mereka berdua sampai mati. Tuan Kadi sudah mengeluarkan teleponnya, dia merasa ingin membunuh seseorang hari ini. Dia belum pernah menghadapi begitu banyak masalah dalam hidupnya sebelumnya, jadi dia sangat marah. Tunggu saja, dia akan memanggil seseorang untuk mematahkan kaki mereka. Wajahnya dingin tetapi Richard datang, mengambil kaki kursi yang patah di tanah, dan memukulnya. Tepat di kepala Master Kadi. Richard tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengannya sekarang. Dia akan bertarung. Master Kadi mencengkeram kepalanya, ada darah mengalir keluar darinya. Wajahnya benar-benar sok dan dia menunjuk ke arah Richard. Kamu berani memukulku. Semua orang terkejut. Bagaimana dia bisa memukul Master Kadi seperti ini? Richard memandang Master Kadi dan membanting kursi ke arahnya lagi. Master Kadi menutup matanya dan jatuh ke tanah dengan plop. Mata Gracia melebar dan yang lainnya tercengang. Dia gila untuk memukul Master Kadi tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Apakah orang ini ingin mati? Memang. Jika seseorang memukul Master Kadi di sini di desa kami, mereka meminta kematian. Mereka sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat ini. Ah, pembunuhan, pembunuhan. Bibi Queenie pucat pasi karena terkejut. Jika ayah Master Kadi mengetahui hal ini, dia akan mati, terlebih lagi jika dia marah padanya karena ini. Richard berjalan ke Queenie yang tercengang dan menariknya ke sisi Gracia. Siapapun yang memukul mereka, tidak peduli orangnya, dia akan membalas. Tentu saja, wanita itu tidak membiarkannya pergi untuk ini. Dia meraih Queenie dan tidak melepaskannya. Jangan pergi, jangan. Dia mengalahkan Master Kadi, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi. Bibi, teriak Queenie. Jangan pergi. Wanita itu berpegangan pada Queenie dengan keras kepala, menolak. Berangkat. Seseorang memanggil polisi. Seseorang meninggal, seseorang meninggal. Begitu ayah Master Kadi tahu kita tidak menghentikan orang-orang pembunuh ini, dia tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Para penonton benar-benar tersesat. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, mereka sadar dan segera mengepung Richard dan 2 lainnya. Ayah Master Kadi adalah kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan. Dia benar-benar akan melepaskan amarahnya pada mereka semua. Richard melirik wanita itu dan menendangnya pergi. Aduh, mereka memukulku. Hentikan mereka. Wanita itu menjerit dan jatuh ke tanah. Memukul orang dan masih ingin pergi. Tidak mungkin. Teriak seorang penduduk desa. Semua penduduk desa menahan Richard untuk pergi, semua wajah mereka penuh agresi. Hubi. Gracia memegang pergelangan tangan Richard dengan ketakutan. Jarang baginya untuk melihat pemandangan seperti itu. Dia ketakutan oleh Richard yang mengalahkan Master Kadi barusan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Richard akan memukul orang seperti ini? Jika polisi dipanggil, sesuatu yang buruk akan terjadi. Richard belum berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki catatan kriminal karena ini? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Richard menepuk tangan Gracia. Suaranya yang percaya diri mengejutkannya. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia tidak terintimidasi. Kamu tidak akan membiarkan kami pergi, kan? Baiklah.
Richard menarik Gracia dan Queenie di belakangnya. Ada begitu banyak orang di sini, dan dia tidak ingin Gracia dan Queenie menderita. Memang benar bahwa orang-orang nakal berasal dari latar belakang miskin. Jangan pergi. Apakah kamu masih ingin pergi setelah mengalahkan Master Kadi? Tidak ada jalan keluar. Jadilah baik dan tetap di sini. Penduduk desa ini bersuara dan menghentikan Richard. Siapa yang tahu jika ketika Tuan Kadi bangun, dia akan dalam suasana hati yang baik dan akan memberi mereka uang. Karena itu, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan mereka bertiga pergi. Richard melirik mereka, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Betty Bernard. Halo Betty, saya sekarang di rumah Queenie tempat Anda melihat tadi. Hanya saja seseorang tidak mengizinkan saya pergi. Syuting segera dimulai. Episode 147. Di lantai atas Hotel Luna. Karen Lee, yang sedang duduk di sofa, tersenyum dan memanggil Willa Logan dari Central City. Apakah Anda mengatakan bahwa Richardi berinvestasi dalam film Anda? Ketika Willa memberitahunya tentang itu barusan, dia tidak terkejut. Betul. Syuting akan segera dimulai, kata Willa. Nah, berapa banyak yang dia investasikan? Uang Richardi seharusnya tidak banyak lagi, tanya Karen. Cukup banyak, jawab Willa. Banyak. Karen tersenyum. Dia tahu kira-kira berapa banyak yang dimiliki Richard Cannon. Mungkin saja dia telah menginvestasikan 2 hingga 3 juta dolar, tetapi untuk sebuah film sastra, tidak apa-apa. Yah, dia memberiku semua uangnya. Melihatnya, aku bisa melihat dia penuh percaya diri, kata Willa. Betulkah? Karin tertawa. Memasuki industri hiburan juga merupakan ide Karen. Ya, dia sangat percaya diri, tambah Willa. Percaya diri adalah satu hal, tetapi ketika film mencatat kerugian, jangan sisihkan uang hanya untuknya. Itu tidak akan berhasil, kata Karen serius. Dia tahu karakter Willa terlalu lembut. Ketika Richard pergi ke Central City, dia tidak berharap Willa sangat menyayanginya. Bagaimanapun, Willa hanya 10 tahun lebih tua dari Richard. Dia sudah seperti saudara perempuan baginya. Di sisi lain, Willa bersikeras memanggil Karen sebagai saudara perempuannya. Tidak, aku tidak akan melakukannya, Willa meyakinkan. Betulkah? Kata Karen. Yah, aku memang punya ide ini, tapi Kak Karen, kalau kamu bilang begitu, aku tidak akan melakukannya, jelas Willa. Karen merasa skeptis. Betulkah? Dia tidak percaya. Ngomong-ngomong, aku melihat istri Richardi, Gracia. Kamu pasti pergi menemuinya karena kamu sudah kembali begitu lama, bukan? Kata Willa. Tidak, Karen menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Willa bertanya-tanya. Setelah hening beberapa saat, Karen berkata, Gracia gadis yang baik. Aku tahu tentang dia sejak hari pertama dia bersama Richardi, dan aku telah memperhatikan setiap gerakannya. Namun, aku sedikit curiga dengannya. Identitasnya. Suster Karen, apa maksudmu? Bukankah Gracia yatim piatu? Suara Willa penuh kejutan. Sepertinya begitu di permukaan, tapi siapa yang tahu jika ada hal lain? Kamu harus tahu berapa banyak musuh yang aku miliki selama ini. Pada saat itu, kakek Richardi membawa pulang Gracia dengan niat baik. Aku bermaksud agar dia pergi segera, jadi saya mengatur agar dia tidak perlu khawatir sebagai seorang anak. Ketika dia dewasa, saya akan memberinya sejumlah uang untuk membiarkannya hidup sendiri. Namun, sebagai seorang anak Richardi sangat menyukai gadis ini. Tidak membiarkan dia pergi. Gadis itu menangis dan membuat keributan tentang hal itu juga. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa setuju untuk membiarkan mereka tetap bersama. Untungnya, dia murni dan dia tidak melakukan hal buruk selama ini. Tapi selama saya tidak tahu pasti siapa orang tuanya, aku akan gelisah, jadi aku harus mengawasinya, urai Karen. Aku mengerti maksudmu, Suster Karen. Tapi karena kau begitu curiga pada Gracia, sebaiknya kau biarkan dia pergi, kata Willa. Karen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Itu juga tidak bagus. Richardi menyukainya sejak usia muda. Jika aku meminta Gracia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pasti akan membenciku begitu dia tahu. Akankah dia? Willa tercengang. Aku sudah bertahun-tahun tidak bersama Richardi, jadi aku berhutang banyak padanya. Aku tidak ingin dia membenciku karena apapun, jadi.
Sebelum Karen menyelesaikan kata-katanya, ada ketukan di pintu. "Masuk," kata Karin. Betty bukanlah orang asing, jadi meskipun dia sedang menelepon Willa, Karen tidak akan menghindarinya. Betty mendorong pintu terbuka dan masuk dengan wajah sangat muram. Masih duduk di sofa, Karen melihat ekspresinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu terlihat sangat kesal. Apa yang terjadi?" Tuan muda pergi ke sebuah desa, tetapi dia dikelilingi oleh penduduk desa. "Mereka tidak akan membiarkannya pergi," kata Betty. Ketika dia menerima telepon ini, dia sangat marah. Bagaimana mereka bisa memperlakukan tuan muda seperti ini? Wajah Karen langsung menjadi gelap. Siapapun akan takut melihat wajahnya sekarang. Dia berkata kepada Willa di teleponnya, "Willa, mari kita bicara lagi lain kali, aku." Yah, pergi berurusan dengan Richardi. Beraninya mereka tidak membiarkan dia pergi. Apakah mereka ingin mati? Suara marah Willa terdengar melalui telepon. "Benar," kata Karen sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Karen berdiri dari sofa. "Ayo pergi. Beraninya mereka menghentikan anakku. Panggil pasukan No. 1. Ya." Betty mengeluarkan ponselnya. "Skuad No. 1, keluar." Karen menuju keluar dan Betty mengikuti, yang mengejutkan Betty. "Apakah kamu akan pergi sendiri? Lagi pula, Karen jarang keluar sekarang. Akan sangat mengejutkan baginya untuk keluar sekali ini saja. Yah, orang-orang nakal datang dari latar belakang miskin. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada Richardi." Mata Karen tak kenal ampun. Semenit kemudian, sebuah Rolls-Royce keluar dari tempat parkir hotel, dengan Betty di belakang kemudi. Bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mereka menuju ke desa. Di belakang mereka, satu persatu, sederet kendaraan segala medan keluar dari tempat parkir dan membuntuti. Mereka menyerupai naga panjang, orang-orang yang menakutkan pada pandangan pertama. Deru kolektif mobil-mobil itu mengejutkan banyak orang yang lewat. Setiap mobil penuh dengan orang, semua dengan penampilan menakutkan. Semua orang yang melihat mereka dari luar terpesona. Di dalam mobilnya sendiri, Karen berkata dengan dingin, "Nyalakan citra satelit. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang telah mengepung anak saya." Betty mengangguk. Dia bekerja di telepon saat dia mengemudi. Segera, sebuah gambar muncul di ponsel Karen. Itu dari satelit pribadi Amerika. Dia melihat sebuah desa dengan banyak orang di sekitar Richard. Sepertinya mereka masih mendorongnya. Ada terlalu banyak orang, yang membuat wajah Karen menjadi lebih gelap. "Kita terlalu jauh dari lokasi Richardi. Hubungi Hyder Carson, dia di dekat sana, biar dia yang mengurusnya dulu," kata Karin. "Iya." Betty segera memutar nomor. Dia sudah menginjak pedal gas sejauh mungkin. Aliran panjang mobil melaju melintasi jalan seperti naga yang marah menyembunyikan kemarahan seseorang. Ini adalah kemarahan Karen. Richard melindungi Gracia dan Queenie Carson yang ada di belakangnya. Penduduk desa ini masih marah, mengelilingi mereka bertiga. Gracia tidak terpengaruh karena Richard melindunginya. Hatinya sangat tenang. Mata Richard membuatnya merasa nyaman. Kapan anak laki-laki ini, yang hanya beberapa tahun lebih muda darinya, seorang junior, mulai bisa melindunginya? Gracia meraih lengan Richard, merasa tenang. "Tidak berterima kasih, kamu masih ingin pergi." Seorang wanita bergegas mendekat, menjambak rambut Queenie dan menyeretnya pergi. Queenie menangis terseduh-seduh. "Bibi, lepaskan aku. Lepaskan. Aku sudah membesarkanmu begitu lama. Tidak apa-apa jika kamu tidak membalasku. Tapi bagaimana kamu bisa membiarkan ini semua padaku? Aku menemukan suami yang kaya untukmu tetapi kamu tidak menginginkannya, sekarang kamu membawa ini padaku." Gadis yang tidak tahu berterima kasih. "Apakah kamu sengaja memukuli Tuan Kadi hanya untuk menimbulkan lebih banyak masalah bagiku? Jangan pernah memikirkannya." Wanita itu menyeret Queenie ke dalam rumah dengan wajah wanita gila yang ganas. Richard sangat marah sehingga dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Wanita itu jatuh ke tanah sambil memekik, tapi dia masih memegangi rambut Queenie. Queenie sangat kesakitan dan jatuh ke tanah juga. Richard melampiaskan semua amarahnya. Wanita jahat ini benar-benar pantas dipukuli. Richard meraih kaki lain dari kursi yang patah di tanah dan memukul tangan wanita itu dengannya. Dia berteriak, "Seseorang memukul saya.
Seseorang memukul saya, T. Dalam kesakitan, wanita itu melepaskan Queenie. Queenie menangis saat dia bangkit dari tanah. Cek, maafkan aku. Richard menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dia sesali. Ah, suamiku. Gracia ketakutan sekarang karena banyak penduduk desa mengambil kesempatan untuk mengelilinginya. Richard bergegas mendekat dan memukul mereka dengan kaki kursi, menarik Gracia ke punggungnya. Aduh, dia masih memukul orang. Ambil peralatanmu, ambil peralatanmu. Penduduk desa yang terkena Richard berteriak saat mereka dipukuli sampai berdarah. Penduduk desa lainnya sangat marah sehingga mereka mengambil apapun yang mereka temukan dan bergegas mendekat, seolah-olah mereka akan memukuli Richard sampai mati. Richard menatap mereka dengan dingin. Ada lebih dari selusin penduduk desa di sekitarnya, tetapi dia tidak perlu takut, dia tidak takut membunuh orang. Sementara dia hanya memiliki tongkat kayu, penduduk desa lainnya kebanyakan bersenjata, beberapa dari mereka memegang tongkat atau hanya tinju telanjang. Jumlah mereka akan melebihi dia dengan mudah. Segera, Richard menemukan dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tersandung ke belakang, bahu dan perutnya sakit. Bunuh dia. Ya, dia memukuli orang-orang kita. Jangan biarkan dia pergi. Semua penduduk desa bergemuruh. Saat mereka bergegas, Richard tidak tahan lagi. Dia meraih orang terdekat dan memukul mereka, menghancurkan tongkat mereka dan memukul lagi. Segera, banyak penduduk desa berdarah di kepala mereka, melolong kesakitan. Seorang penduduk desa mengangkat kakinya dan menendang Richard sementara dia tidak menyadarinya, dan dia jatuh ke tanah. Saat dia berbaring di sana, penduduk desa yang sama menyerangnya dan meninju dan menendang. Seluruh tubuh Richard kesakitan. Dia buru-buru bangkit, mengambil beberapa batu bata di tanah dan melemparkannya ke kaki penduduk desa. Aduh! Seorang penduduk desa jatuh ke tanah menjerit dan yang lainnya bubar. Siapa yang berani datang? Aku akan menghancurkan mereka sampai mati. Richard bangkit dari tanah, matanya merah. Pada saat ini, dia seperti singa, penuh keganasan. Siapapun yang datang, dia akan memukuli mereka sampai mati. Tidak ada yang perlu ditakuti. Episode 148. Penduduk desa di sekitar Richard saling memandang. Mereka sudah dibuat marah oleh Richard menggunakan tongkat kayu atau batu bata di tanah untuk melawan mereka, tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Richard, mereka menjadi lebih marah. Apa yang kalian semua takutkan? Kami memiliki begitu banyak orang. Bunuh dia. Ya, pukul dia sampai mati. Para penduduk desa berteriak. Mereka semua sangat marah. Mereka juga meraih batu bata di tanah dan mengepung Richard. Wajah Gracia Jordan pucat. Richard akan dipukuli sampai mati oleh begitu banyak orang. Dia berlari ke sisi Richard dan berkata, "Hubi. Mundur sedikit," kata Richard. Hari ini, dia akan memukuli orang-orang ini sampai menjadi bubur. Tidak ada yang perlu ditakuti. Orang-orang ini benar-benar pantas dipukul. Richard masih terlihat begitu tenang, Gracia mulai menangis. Hubi, mereka terlalu banyak. Lari. Aku seorang wanita, mereka tidak akan memukul seorang wanita. Richard menggelengkan kepalanya. Itu tidak masuk akal. Seseorang seperti Bibi Queenie Carson pasti akan memukul Gracia. Karena dia telah memukul Queenie, yang lain pasti akan mengikutinya. Lagi pula, bagaimana Richard bisa meninggalkan Gracia sendirian? Mundur sedikit, kata Richard serius. Tidak. Gracia memegang tangan Richard dan menolak untuk melepaskannya. Jangan khawatir. Saya biasanya banyak berolahraga, jadi saya tidak akan kesulitan dalam pertarungan kelompok, kata Richard. Tidak. Mata Gracia memerah dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Richard melindunginya berkali-kali, yang membuat Gracia merasa terlindungi dengan baik di bawahnya. Dia tidak ingin perasaan ini hilang, jadi mereka harus menghadapinya bersama. Richard menatapnya. Terus terang, istrinya benar-benar kuat hari ini. Penduduk desa ini berkumpul di sekitar mereka saat Richard menarik Gracia di belakangnya. Dia tampak muram. Ada banyak orang tetapi dia sudah menelepon Betty, jadi dia hanya perlu terus berjalan sampai dia datang. Betty pasti akan membawa bantuan. Richard mendorong Gracia ke belakangnya, meraih batu bata, dan melemparkannya. Dia melemparkan batu bata ke setiap penduduk desa yang bisa dia lihat, menakuti Gracia, dan membuat wajah Queenie pucat. Namun,
Pada saat ini, raungan mesin yang keras terdengar di kejauhan. Semua orang berhenti. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka berbalik untuk melihat jalan desa, di mana seorang pria mengendarai sepeda motor datang dengan kecepatan luar biasa. Kecepatannya sangat mencengangkan. Seolah-olah mesin itu akan meledak. Sepeda motor berhenti di depan semua orang, dan seorang pria paruh baya turun. Seluruh tubuhnya berlapis tanah, seolah-olah dia baru saja datang dari lokasi konstruksi. Dia memakai sandal dan mulutnya berminyak. Sepertinya dia datang langsung di tengah makannya. Siapa kamu? Seorang penduduk desa dengan marah mengambil batu bata dan berjalan ke orang asing itu, mencoba untuk menakut-nakutinya. Namun, pria itu hanya meliriknya, mengangkat tangannya dan menamparkan penduduk desa. Penduduk desa berteriak dan jatuh ke tanah. Richard terkejut. Apakah ini orang yang dipanggil Betty? Penduduk desa lainnya tercengang dan segera mengepung pria itu dengan amarah yang jahat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memukul seseorang? Dia pasti penolong mereka. Jangan biarkan dia pergi. Bertarung. Semua penduduk desa ini angkat bicara. Mereka berkumpul di sekitar pria itu, semua memegang batu bata. Salah satu dari mereka dengan marah melemparkan batu bata ke arahnya. Baru saja, pria itu melumpuhkan salah satu kerabatnya. Melihat kerabatnya dipukuli seperti ini, bagaimana dia bisa tahan? Pria ini menamparkan lagi dan wajah penduduk desa itu bengkak di satu sisi saat dia jatuh ke tanah, tak bergerak. Penduduk desa lainnya saling memandang. Seseorang memukuli orang. Kemari semuanya. Para penduduk desa berteriak sekuat tenaga. Ada lebih banyak orang yang datang, semuanya membawa cangkul panjang. Sangat cepat lusinan orang mengepung mereka dan suasana pemandangan tiba-tiba menjadi mengerikan. Semua orang penuh amarah. Kekacauan adegan menunjukkan bahwa orang-orang di desa mereka telah diganggu oleh orang luar. Pria yang tidak dikenal itu berjalan ke arah Richard dan berkata, mereka belum datang. Sekarang terlalu rumit. Bawa teman-temanmu dulu. Richard mengangguk. Pria ini pasti salah satu dari keluarga Betty atau ibunya, meskipun dia tidak terlihat seperti itu. Tetap saja, ada banyak orang yang mungkin bisa menyakiti Gracia dan Queenie, jadi dia harus membawa mereka pergi sekaligus. Ayo pergi dari sini dulu, kata Richard pada Gracia dan Queenie. Gracia dan Queenie tercengang. Mereka berpikir bahwa itu akan berakhir sekarang. Kami. Gracia mengangguk. Queenie menjawab ya, tapi dia juga harus membawa adiknya pergi. Richard bertanya di mana saudara perempuannya. Queenie mengatakan bahwa dia tinggal di asrama sekolah, dia duduk di kelas 7. Richard mengangguk dan meminta Queenie menelepon adiknya. Queenie mengangguk buru-buru tetapi mengatakan bahwa teleponnya masih di tangan bibinya. Gracia mengeluarkan ponselnya dan memberikannya padanya. Queenie langsung menelepon. Gracia melihat mobilnya. Bagian depan mobil sudah seperti ini. Itu hampir tidak dapat digunakan. Dia menghela nafas. Mobil ini telah bersamanya selama beberapa tahun, tetapi hari ini hancur. Dia masih bisa mengendarainya, karena seharusnya tidak menjadi masalah untuk membawa mereka keluar dari sini. Masuk ke mobil, ayo pergi, kata Gracia sambil membuka pintu mobil depan dan masuk. Dia bisa memaksa mobil untuk pergi setelah menyalakan mesin tetapi kap mobil yang melengkung telah mempengaruhi pandangannya. Queenie masuk. Dia baru saja menghubungi kakaknya. Dia memintanya untuk berkemas dan segera pergi. Richard memandang pria yang dikirim Betty dan bertanya, ada masalah? Tidak. Pria itu menggelengkan kepala. Setelah hening sejenak, Richard menanyakan namanya. Hyder Carson, katanya. Benar, aku akan mengingatnya. Richard hendak masuk ke mobil, tetapi bibi Queenie bergegas dan bersandar di kap mobil, mencegah mereka pergi. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Kamu telah sangat menyakitiku hari ini dan kamu masih ingin pergi. Richard melemparkan batu bata lagi. Kepala bibi Queenie Carson berdarah saat dia jatuh ke tanah. Ketika Queenie melihatnya seperti itu, dia langsung terisak. Richard masuk ke dalam mobil dan Gracia melanjutkan mengemudikannya. Bagaimana mungkin penduduk desa lainnya membiarkan Richard pergi dengan begitu mudah? Mereka memukul mobil dengan cangkul mereka satu demi satu. Gemuruh alat mereka sangat keras. Mobil itu sudah babak belur. Jika mereka terus menyerang seperti ini, kacanya akan segera pecah.
Wajah Gracia memucat saat dia mengemudi. Keluar dari sini. Kamu masih ingin pergi setelah memukuli orang-orang kami. Keluar. Penduduk desa ini meraung dengan marah tetapi Haider mengepalkan tinjunya. Salah satu penduduk desa jatuh ke tanah meratap. Penduduk desa lainnya lebih marah. Sekarang, aku akan sering bermain denganmu, kata pria itu tanpa ekspresi. Gracia mengambil kesempatan ini untuk menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Penduduk desa ini ketakutan. Mereka hanya bisa minggir. Siapa yang berani menghentikan mobil? Mobil Gracia dengan cepat menerobos pengepungan. Pria itu menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada Richard, dia akan mati. Sekarang setelah Richard pergi, dia akhirnya bisa bersantai. Semua penduduk desa memelototinya dan mengelilinginya. Pria itu hanya memandang mereka dan berkata, masih belum terlambat bagi kalian semua untuk pergi sekarang. Pergi. Kamu memukul orang-orang di desa kami, jadi kamulah yang tidak bisa pergi. Semua penduduk desa menyerangnya. Mereka melepaskan yang pertama, cangkul dan batu bata. Otot-otot pria itu mencengangkan, dia menghadapi sekelompok orang ini sendirian, memukul siapa saja yang bisa dia lihat. Bibi Queenie bangkit dari tanah dengan gemetar. Dia sangat cemas. Jika Queenie pergi, bukan hanya dia harus mengembalikan mahar Queenie, tetapi yang paling penting adalah dia akan menjadi daging mati. Dia pergi ke Master Kadi, yang pingsan, dan mengguncang tubuhnya. Tuan Kadi, Tuan Kadi. Dalam keadaan linglung, Master Kadi membuka matanya karena sakit kepala yang membelah. Dia berdiri dengan bingung dan melihat sekeliling. Segera dia marah, di mana dia? Di mana dia? Pergi, kata Bibi. Master Kadi menamparkan wanita itu dan dia jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Tuan Kadi sangat ganas. Lari setelah memukuliku. Beraninya dia. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Ayah, panggil 30 orang segera, aku. Master Kadi memulai tetapi tiba-tiba menjadi tercengang karena sebuah Rolls-Royce datang dari pintu masuk desa dan ada lebih dari 10 kendaraan segala medan di belakang mobil. Siapa ini? Ada begitu banyak mobil, dan semuanya sama. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Itu mengejutkannya. Suara keras mobil membuat semua orang berhenti. Mereka saling memandang dan tidak tahu apa yang terjadi. Mobil-mobil mengelilingi desa. Pintu mereka terbuka dan 50 atau lebih pria berjas keluar. Semuanya tampak menakutkan, langsung mengepung semua orang yang hadir. Penduduk desa ini belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka semua tercengang dan melihat sekeliling tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Padahal, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Jendela Rolls-Royce terbuka, dan suara dingin datang dari dalam. Siapa yang baru saja memukul anakku? Keluar. Aura ketakutan. Episode 149. Penduduk desa benar-benar tercengang. Mereka belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa mobil itu adalah Rolls-Royce. Mereka hanya merasa bahwa mobil ini seharusnya sangat mahal. Orang-orang di sekitar mereka tampak berdarah dingin, seolah-olah mereka adalah algojo yang menggunakan parang dari masa lalu. Aura ketakutan menyelimuti penduduk desa. Panik. Penduduk desa yang sombong dan mendominasi dari sebelumnya mulai panik. Ketakutan dan tanpa kepala, mereka meringkuk satu sama lain dalam diam, tidak berani mengeluarkan suara. Secara khusus, Master Kadi, yang sedang menelepon, sudah terkejut. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbuka lebar. Bola matanya hampir jatuh dan seluruh tubuhnya gemetar secara tidak sengaja. Sebuah Rolls-Royce khusus dan deretan kendaraan segala medan dengan begitu banyak orang terlatih yang menaikinya. Ini adalah tontonan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu agresif dan luar biasa. Itu adalah pemandangan yang bisa menelan mereka utuh. Master Kadi jelas tahu apa maksud semua ini. Itu berarti orang yang duduk di Rolls-Royce itu sangat mengerikan dan menakutkan. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Intinya, anak apa yang dimaksud orang di dalam mobil tadi? Mungkinkah yang dia maksud adalah orang yang baru saja memukulnya dengan tongkat? Jantung Master Kadi hampir melompat keluar dari dadanya. Hei, nak, mengapa kamu tidak berbicara? Di mana kamu? Aku akan memanggil 30 orang sekarang. Siapa yang berani menggertak anakku?
Kita akan lihat setelah aku mematahkan kaki mereka. Hei, bicara, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Suara marah ayah Master Kadi keluar dari telepon. Master Kadi bergidik. Apakah kamu menelepon seseorang? Suara dingin dan ringan keluar dari mobil. Suara itu jatuh ke telinga Master Kadi, membuatnya semakin bergidik. Dia ingin menutup telepon dengan ngeri tetapi jari-jarinya yang gemetar menekan tombol yang salah. Itu adalah pembicaranya. Suara marah di telepon tiba-tiba berdering di seluruh suasana yang sunyi. Nak, katakan sesuatu, siapa yang menggertakmu? Aku bisa memanggil 10 mobil dan membunuh seluruh keluarganya. Tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya, bahkan kuburan leluhurnya. Katakan sesuatu, nak. Suara ini bergema di seluruh desa. Pada saat ini, kemarahan ayah Master Kadi tampak sangat kosong dan tidak berarti. Udara dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh datang dari orang-orang terlatih ini. Suasana sudah membeku. Ayah, berhenti bicara, ayah. Master Kadi berlutut di tanah dengan plop. Ketakutan menyebar ke seluruh hatinya. Tidak ada gunanya bagi ayahnya untuk meminta bantuan. Dengan begitu banyak orang yang mengelilinginya, akan terlambat jika bantuan datang. Apa yang kamu bicarakan? Nak, apa yang kamu takutkan? Tidak ada yang berani melewati siapapun di keluarga kami. Katakan padaku, siapa orang ini, dan aku secara pribadi akan datang untuk menghajarnya. Mengancam ayah Master Kadi. Kalahkan aku. Suara samar dan dingin di dalam mobil menjawab. Siapa? Siapa yang bicara? Teriak ayah Master Kadi. Anda Tristan Kadi, bukan? Perusahaan induk Anda melaporkan banyak kerugian. 2 dari 3 mengalami kerugian, sementara yang lain hanya mendapat untung 3.000 hingga 4.000 dolar sebulan. Tidak, Anda telah memperoleh sedikit lagi bulan lalu, 4.832, kurang lebih, suara di dalam mobil masih sangat samar. Apa, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nada bosi Master Kadi menjadi bingung, sampai-sampai ngeri. Master Kadi benar-benar tercengang. Dia sangat terkejut sehingga rahangnya hampir jatuh ke tanah, karena apa yang dia katakan sepenuhnya benar, dan itu sangat rinci, seperti perusahaan miliknya. Perusahaan ayahnya benar-benar dalam masalah, jadi dia mendorong keberuntungannya menemukan seseorang untuk dinikahi. Penduduk desa lainnya saling memandang. Apakah ini benar, bahwa keluarga Master Kadi tidak menghasilkan banyak uang setiap bulan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan menemukan seseorang untuk memukulmu sampai berkeping-keping. Ayah Master Kadi sangat marah. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membunuhku. Sudah waktunya, dan aku sangat benci orang lain memarahiku, jadi aku akan memberimu pelajaran, suara di dalam mobil terdengar. Haha, kamu tahu di mana aku sekarang? Sial, kamu bahkan mengatakan kamu ingin memberiku pelajaran. Aku telah melihat banyak orang yang berpura-pura baik sebelumnya, dan aku belum pernah melihat orang sepertimu. Aku akan duduk di sini menunggu untukmu, menunggu pelajaranmu. Nah, katakan sesuatu, aku akan memanggil seseorang untuk segera datang dan membuatnya berlutut di tanah, beri aku. Suara ayah Master Kadi terdengar bangga dan mendominasi, penuh keangkuhan dan penghinaan. Master Kadi harus percaya bahwa ayahnya benar-benar hebat. Namun, sebuah suara datang dari telepon, seolah-olah sebuah pintu telah ditendang terbuka. Di mana matamu? Apakah kamu tidak tahu aku di sini? Keluar dari sini. Kamu. Ah, siapa kamu? Jangan, tidak, Tanganku, tanganku. Tolong, tolong. Kata ayah Master Kadi melalui telepon. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan dan permohonannya di telepon. Semua orang yang hadir tercengang. Tristan Kadi yang bermartabat berteriak. Apakah orang di dalam mobil itu benar-benar mengirim seseorang untuk memberi pelajaran kepada ayah guru Kadi? Ayah. Tuan Kadi memanggil. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk dengan lemah di tanah, menggigil di sekujur tubuh. Ayahnya mengeluarkan satu jeritan terakhir. Kemudian, tidak ada lagi suara di telepon. Seorang pria berjalan ke arah Master Kadi, mengangkat tinjunya, dan melemparkannya ke arahnya. Master Kadi memekik. Berhenti, tolong berhenti. Dia memohon. Padahal, tak lama kemudian, Master Kadi berada di ambang kematian. Dia melebarkan matanya. Dia ketakutan dan bingung.
Siapa yang telah dia sakiti? Seluruh tempat itu sangat sunyi. Ketakutan menyebar di antara mereka. Seketika, penduduk desa ini ketakutan, seseorang memukul Tuan Kadi. Apa yang terjadi? Orang yang kita pukul sangat kuat. Dia memanggil begitu banyak orang. Itu terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Siapa orang-orang ini? Pasukan khusus. Itu bukan urusanku, bukan urusanku. Itu dia. Dia yang meminta kita untuk menghajar mereka. Itu semua dia. Ya, itu dia. Itu bukan urusan kita. Semua penduduk desa ini angkat bicara. Panik, mereka dengan gila-gilaan menarik bibiku ini keluar. Dia sudah tercengang, ketakutan yang luar biasa membuat wajahnya pucat. Dia gemetar dan berjuang dengan liar. Tidak, itu bukan urusanku. Mereka yang melakukan pemukulan. Dia memohon dengan sekuat tenaga. Meskipun demikian, seseorang datang. Itu Haider Carson. Dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya. Bibiku ini menjerit dan langsung pingsan. Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. Udara diliputi ketakutan. Aku akan mengatakannya lagi, orang-orang yang baru saja memukuli putraku, menonjol. Di dalam mobil, suara itu terdengar lagi. Tanpa ragu, itu penuh dengan keagungan seorang ratu. Penduduk desa ini menggelengkan kepala karena khawatir. Tidak ada yang berani berdiri. Kalian semua memukul putraku dengan tinju, batu bata, dan cangkulmu, namun tidak ada yang ingin menonjol. Kalahkan mereka semua kalau begitu. Suara itu terdengar di dalam mobil. Lusinan pria terlatih di tempat kejadian mengangguk, mengepalkan tinjunya untuk memukul wajah warga desa yang ketakutan ini, membuat mereka meraung kesakitan tanpa henti. Tidak, aku tidak memukulnya. Tidak, kata seorang penduduk desa. Tidak, aku baru saja menendangnya sekali. Aku, penduduk desa lain mencoba menjelaskan. 3 menit kemudian, iring-iringan mobil yang mengerikan itu pergi, terbang. Penduduk desa tergeletak di tanah, ketakutan terpampang di wajah mereka. Saat mereka bangkit dari kaki mereka, mereka akan mengingat hari ini selamanya. Richard Cannon dan yang lainnya sudah menjemput adik perempuanku ini. Richard berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk pergi ke Ocean City dan belajar di sana. Dia bisa menelepon ibunya untuk mengaturnya. Itu sangat sederhana. Queenie memeluk adiknya. Sebelum dia sadar, saudara perempuannya agak lamban menerima berita. Hari ini, mereka dibebaskan dan tidak lagi perlu disiksa oleh bibi mereka yang mengerikan. Queenie bersyukur. Gracia Jordan akhirnya mengantar mereka kembali ke tempatnya di dalam mobil yang rusak. Dia berkata, kalian berdua bisa tinggal di rumahku hari ini. Terima kasih, Guru. Queenie meneteskan air mata. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Tidak apa-apa, Gracia mengeluarkan kunci rumah dan menyerahkannya kepada Queenie. Kamu tahu di lantai berapa rumahku? Kalian berdua naik ke atas dulu. Ya. Queenie menerima kunci itu dan membawa adiknya ke atas. Dia kembali menatap Richard dan menghela napas dalam-dalam. Guru Jordan benar-benar istrinya dan mereka benar-benar berkencan. Meskipun demikian, beberapa hari yang lalu, apa yang dilakukan Queenie malam itu membuatnya terlalu malu untuk menghadapi Guru Jordan. Dia merasa bersalah, tetapi semakin dia memikirkannya, bagian di mana dia membantu Richard melakukannya menjadi sangat jelas di benaknya. Tangannya. Queenie menghadapi dilema, apakah Richard akan menginap malam ini? Bagaimana jika? Dia menyentuhnya lagi. Queenie menggelengkan kepalanya dan mereka berdua naik ke atas. Gracia keluar dari mobil dan melihatnya. Sungguh keajaiban dia bisa mengemudi sejauh ini. Sekarang itu tidak berharga bahkan jika dia memperbaikinya. Dia menghela nafas. Karena mobilnya hilang, dia bisa naik bus di masa depan. Ketika dia menghasilkan lebih banyak uang, dia bisa membeli satu lagi. Mobil itu akan dijual besok. Mungkin bernilai 10.000 hingga 20.000 dolar, dan itu juga bisa sedikit meringankan dompetnya untuk saat ini. Richard melihat ekspresi kecewa di wajah Gracia. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, istri, aku akan membelikanmu mobil. Aku sungguh-sungguh. Episode 150. Tidak. Suamiku, aku akan naik bus saja. Gracia Jordan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Padahal, dia tergerak.
Ketika dia berkata akan membelikan mobil untuknya, itu pasti bukan mobil murahan. Mungkin dia harus mengeluarkan biaya 2 hingga 300 ribu untuk membelinya. Namun, uang ini, apakah itu uang Richard Cannon sendiri atau milik wanita lain? Memikirkan hal ini membuat Gracia Jordan berjuang keras. Jika uang itu datang dari Zelda Main atau wanita di Rolls-Royce, dia tidak akan pernah menerimanya. Terlebih lagi, berapa mahal untuk membeli mobil sekarang? Lebih baik menabung sedikit. Dia sudah memikirkannya sekarang. Begitu dia menjual mobil, dia bisa mulai menabung dan menunggu perusahaannya sendiri berkembang. Dia bisa membeli mobil saat itu. Hubi, jangan membelinya. Aku akan naik bus. Aku sungguh-sungguh. Gracia menatap Richard tanpa daya. Dia mengulangi apa yang baru saja dia katakan dengan nada serius. Istri, aku bisa membeli mobil apapun yang kamu mau. Katakan padaku, aku akan membelinya, kata Richard. Apakah Gracia khawatir dia tidak mampu membeli mobil? Dia hanya perlu menelepon ibunya untuk membeli toko mobil 4S, jadi bagaimana dia tidak bisa membeli mobil? Aku tidak butuh mobil sekarang, suamiku, desak Gracia. Istri, kamu menjalankan perusahaan. Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa mobil? Perusahaanmu sangat jauh dari rumah, kata Richard. Sama saja dengan naik bus. Kenapa kamu tidak membeli mobil sendiri? Kata Gracia. Terakhir kali di bandara, Richard mengklaim bahwa dia punya mobil, tetapi dia tidak melihatnya ketika dia pergi ke tempat parkir. Dia merasa sangat aneh. Saya memang punya mobil, BMW, dan... Richard kehilangan kata-kata. Dia memiliki BMW seri 7 dan Porsche. Dua mobil sudah cukup untuk saat ini. Ketika film dan alun-alunnya menghasilkan uang, dia akan mempertimbangkan untuk membeli mobil lain, seperti Rolls-Royce dan Maybach. Dia benar-benar dari keluarga kaya, jadi tidak masalah baginya untuk membeli puluhan atau bahkan 100. Suami, bentak Gracia. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi bersamaku sekarang untuk... Kata Richard. Gracia datang, menggigit bibirnya. Dia menyela, lepaskan Hubi. Apakah kamu akan tidur di sini hari ini? Dia tidak ingin mendengarkan ini lagi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu tidak kompeten. Di satu sisi, Zelda bisa membelikannya mobil tapi dia tidak bisa. Di sisi lain, Richard lebih muda darinya, jadi tidak pantas baginya untuk membelikannya mobil. Seharusnya yang lebih tua membelinya untuk yang lebih muda. Richard berpikir bahwa jika Queenie sendirian, tidak akan ada masalah baginya untuk menginap. Namun, saudara perempuan Queenie yang berusia 12 atau 13 tahun ada di sekitar. Hanya ada satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Tidak akan cocok baginya untuk tinggal selama ini. Aku akan kembali tidur, Richard berpikir sejenak dan berkata. Yah, hati-hati dalam perjalanan pulang, saran Gracia. Istri, kamu bisa tidur di tempatku, aku. Richard bersemangat. Tidak, terima kasih, sela Gracia. Dia menggelengkan kepalanya. Rumah itu milik Zelda. Bagaimana dia bisa tidur di sana? Betapa canggungnya jika Zelda kembali. Wajah Gracia memerah saat memikirkannya. Baiklah kalau begitu. Richard mengangguk. Dia kecewa. Namun, Gracia sangat kuat hari ini, jadi Richard ingin melakukan sesuatu untuknya. Bagaimanapun, istrinya terlalu cantik dan memiliki tubuh yang bagus, yang meningkatkan keinginan Richard untuk menaklukkan tubuhnya. Meskipun demikian, Gracia tidak ingin pulang bersamanya. Karena dia tidak bisa tinggal di tempatnya juga, bagaimana kalau mereka pergi ke hotel? Dia tidak akan setuju. Semakin dia memikirkannya, semakin Richard tergoda. Istri, tidak ada seorang pun di gang itu. Bisakah kamu? Apa yang kamu pikirkan? Wajah Gracia memerah. Dia hanya menatap Richard yang tiba-tiba menghilang. Dia menemukan bahwa dia sedang melihat kaki, dadanya, dan sorot matanya membuatnya mati rasa. Dia sangat gugup dan waspada dilihat seperti itu. Dia juga berpikir bahwa Richard tidak akan melakukan apapun padanya di sini, bukan? Benar saja, apa yang dia pikirkan telah terjadi. Apakah dia membuatnya terlalu menekan dirinya sendiri? Aku sedang berpikir. Richard merasa sangat bersemangat. Dia terkejut. Sial, apa aku terlalu gugup? Kenapa aku gugup ketika itu adalah istriku sendiri? Apakah benar-benar ada masalah denganku?
Jika istri tahu tentang itu, apakah aku masih bisa menghadapinya? Sayang sekali. Richard tidak berani memikirkan omong kosong seperti itu lagi. Suamiku, masih ada orang di gang. Kalau ada yang melihat kita, itu tidak baik, tidak? Kenapa kita tidak masuk ke dalam mobil saja? Gracia mengumpulkan keberanian dan membisikkan kata-kata memalukan ini. Mungkin dia tidak ingin Zelda membantunya, jadi dia memutuskan untuk berbicara, tetapi semakin dia berbicara, semakin dia menjadi khawatir. Richard tidak mengatakan apa-apa. Dia mendongak gelisah dan menemukan dia mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia menahan sesuatu. Gracia tercengang dan bingung. Hubi, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, tidak ada. Richard menggelengkan kepalanya. Istri, aku akan pulang. Kamu tidur lebih awal. Aku akan menjemputmu besok. Aku punya mobil. Gracia terdiam. Tatapan tulus Richard menggerakkannya. Oke, Hubi, jemput aku besok. Tolong datang lebih awal, kamu ada ujian besok. Baiklah kalau begitu, kata Richard. Dia mengangguk. Queenie pasti akan berada di mobil besok, jadi Porsche tidak mungkin karena tidak akan muat untuk mereka semua. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan BMW seri 7. Sudah beberapa hari. Mobil seharusnya sudah siap sekarang. Semoga. Richard tidak berani menatap bibir Gracia yang basah. Dia berlari keluar gedung. Gracia tercengang. Apa yang dia lakukan barusan? Bagaimana dia bisa menyebutkannya, dan kemudian mengambilnya kembali? Sangat aneh. Ah, saya tidak tahu apakah suami saya mendengar apa yang saya katakan barusan. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Aku sangat malu. Gracia tersipu dan naik ke atas. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Queenie. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang hal lain. Buat dirimu seperti di rumah sendiri. Sejak pertama kali bertemu Queenie, dia selalu tahu Queenie tidak memiliki orang tua seperti dia. Jadi, dia akan melakukan ini untuknya. Terima kasih guru. Queenie bahkan lebih malu untuk melihatnya. Tidak apa-apa. Ada apa, Queenie? Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak harus begitu sopan padaku, Gracia menghiburnya. Guru, apakah Anda dan Richard benar-benar suami istri? Queenie bertanya dengan suara rendah. Yah, dia dan saya adalah suami istri, tetapi kami belum memiliki akta nikah. Ketika dia berusia 22 tahun, saya akan menyelesaikannya dengan dia, kata Gracia dengan sungguh-sungguh. Dia memutuskan bahwa jika tidak ada konflik di antara mereka ketika Richard berusia 22 tahun dan jika dia masih bisa bersamanya, maka dia bisa memiliki bayi dengannya, bahkan 2 anak pun akan baik-baik saja. Queenie terkejut. Dia mendengar pengakuan Gracia dengan telinganya sendiri. Itu membuatnya merasa terkejut. Bagaimana Richard bisa berkencan dengan guru tercantik di kampus dalam waktu sesingkat itu? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Terkejut. Haha, jangan. Tapi jaga ini di antara kita. Aku masih ingin terus mengajar, kata Gracia serius. Oke, aku akan. Queenie mengangguk. Dia tidak akan memberitahu siapapun. Sekolahnya terlalu ketat. Jika seseorang mengetahui hal ini, guru Jordan pasti akan dipecat. Terima kasih. Kamu ada ujian besok, jadi istirahatlah lebih awal. Kita bertiga akan tidur bersama, masuklah. Gracia menarik Queenie ke dalam kamar. Queenie tanpa sadar melihat ke sudut ruangan di mana dia memiliki ingatan di sana. Dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi di ruangan itu saat itu dan Queenie tidak bisa menahannya, tetapi karena guru Jordan memberitahu dia tentang hubungan mereka, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Ketika Richard pulang dengan mobil, dia masih harus melakukannya sendiri di kamar mandi. Sial, apa yang terjadi? Dia keluar dari toilet, merasa sedih. Dia cukup sehat, jadi tidak mungkin dia begitu lemah. Apakah karena dirinya merasa terlalu gugup? Apakah karena dia belum pernah benar-benar menyentuh seorang wanita sebelumnya? Dia harus berlari beberapa kilometer dan kemudian kembali ke tempat tidur. Pelatihan. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan Gracia. Paling tidak, dia harus membuktikan padanya betapa mampunya dia. Richard merasa sangat percaya diri. Dia mengganti pakaiannya dan keluar. Ada lapangan basket di daerah itu. Akan baik untuk berlari di sekitar lapangan selama beberapa putaran dan melanjutkan latihannya. Saat dia membuka pintu untuk keluar,
dia melihat Zelda keluar dari lift. Zela tercengang. Dia tidak berharap untuk melihatnya di sini karena dia berpikir bahwa dia pergi dengan Gracia, bukan? Kenapa dia kembali? Mengapa Richard dalam pakaian olahraganya begitu larut malam? Apakah dia pergi untuk jogging? Ada apa? Zelda datang. Aku. Richard tidak bisa menemukan kata-kata. Bisakah dia mengatakan bahwa dia akan melatih dirinya sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Zelda memikirkan sesuatu. Pelatihan. Mungkinkah? Zelda tiba-tiba ingin tertawa. Kamu berlatih untuk Gracia, kan? Kamu melakukannya dengannya hari ini dan kemudian dia menertawakanmu. Itu sebabnya kamu. Wajah Richard memerah karena malu.